Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Jadi kali ini di malam minggu kita akan live IG tentang masalah paradigma pendidikan yang masih belum usai ya. Yaelah. Apa sih maksudnya gitu ya? Nanti saya akan coba jelaskan maksud dari live IG ini apa. Kita baru pembukaan. Sebentar ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung, ada Ed Agustan. Halo Om. Terima kasih buat yang sudah join. Tarik nafas dulu ya. Karena berhubung kita malam minggu, jadi kalau misal nanti suara saya ada yang bermasalah, bisa dikasih tahu di kolom komentar ya, biar saya lebih aware tentang suara saya sendiri. Jadi teman-teman, jadi gini, bicara masalah pendidikan, tentu banyak paradigma yang harus kita selesaikan bersama. Asik. Ini ada yang bergabung, ada Ed Kitois. Oke, jadi kali ini kita mau bicara masalah pendidikan bersama dengan Dr. Hendy Pratama, SPDMA, seorang coach sekaligus coach transformasi pendidikan. Nah, ini keren nih ya. Ini relate banget sama saya. Saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, yang mana saya mau gali-gali nih. Jadi nih ya, ada beberapa paradigma. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang zaman-zaman dulu deh. Untuk generasi-generasi yang lahirnya di tahun 90-an ke bawah gitu ya, itu kan pasti merasakan yang namanya kalau di kelas itu ya, kalau kita nggak bisa jawab terus kita dipukul gitu ya sama guru, atau misalnya kalau misalnya nggak dapat nilai jelek nih, nah itu udah disalahin tuh. Kenapa kamu nggak belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah sistem pendidikan seperti ini yang tadi saya bilang, atau paradigma di mana anak itu harus patuh, harus mendengarkan, harus belajar itu harus duduk diam ya. Sedangkan ya kita tahu lah perkembangan anak pada masa golden age, atau kita bilangnya periode-periode keemasan, itu kan kadang masa-masanya kalau di teori Erikson usianya prasekolah gitu ya, itu kan masa-masanya dia harus butuh bergerak dan dia juga memiliki ide-ide yang tidak bisa kita kontrol. Nah, apakah sebenarnya sistem pendidikan seperti ini akan membuat anak jauh lebih maju dan berhasil? Karena saya pernah dengar nih, ada kata-kata kayak gini, kalau orang tua saya nggak keras ya dulu sama saya, mungkin saya nggak akan bisa menjadi seperti sekarang. Nah itu ya, ada kata-kata yang seperti itu yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya. Ini Pak Hendy atau Mr. Hendy sudah bergabung. Bisa di coba sebentar ya, saya undang, atau bisa di klik untuk permintaan untuk bergabung. Jadi gitu teman-teman ya. Oke. Selamat malam Mr. Hendy. Selamat malam, Rahel. Selamat malam Mr. Ya, Sukses. Gimana kabarnya Mister? Apa kabar? baik. Bentar ya. Mbak, masuk Wah, aja, Mbak. luar biasa. Gimana? Gimana? Nggak apa-apa, santai aja, ada itu sesuatu di Oh, depan. Silakan. oke, oke. Oke, so gimana kabarnya Rahel? Udah mulai ya tadi ya? Udah pada kumpul ini. Sejauh ini udah lumayan juga, ini ada 41 Sejauh ini, penghubung. kalau saya sendiri, ya, alhamdulillah sih saya baik. Tapi sekarang emang lagi sibuk aja sih, karena di kampus juga ujian kebetulan belum selesai. Jadi kita masih sibuk untuk menyelesaikan ujian. Mungkin bisa dibilang satu mata kuliah lagi lah. Nah, ini masalahnya gini. Rahel ini kan termasuk orang sibuk, tapi malah nyari kesibukan. Iya, betul. Contohnya ngundang saya. Gitu. Ini nih, iya, iya, memang sebenarnya masih banyak sih kesibukan-kesibukan yang sendiri tidak bisa mengendalikan, karena kadang datangnya mendadak gitu ya. Iya. Udah santai tiba-tiba ada lagi ya, pinter-pinternya kita aja lah.
Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya yang malah penasaran sama Rachel ya. Rachel itu sebenarnya udah tunanetra dari kecil atau baru gede aja, baru tunanetra? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum familiar Oh juga iya dengan iya. ya. Mungkin saya juga, Jadi saya, eh, ya. iya. Jadi statusnya saya itu kan totally blind. Oh, Itu ya itu masih sejak masih bayi ya. Jadi oh kalau udah. misalnya dibilang kapan itu sebenarnya mulainya itu dari masih saya usia bayi gitu. Karena saya waktu itu prematur. Jadi Hmm, tahu ya namanya bayi prematur iya. itu Oke. ada organ-organ yang belum sempurna, Oh gitu. ada fungsi-fungsi yang belum matang seperti paru-paru dan lain-lain. Nah, salah satunya yang saya kena itu ada di retina gitu. Oh gitu. Berarti memang dari kecil ya. Memang Eh, dari lahir, iya dari kecil. Ya, wow, perjuangannya luar biasa. Dan sejauh ini malah saya yang wawancara dulu. Saya biar karena banyak juga Ya iya iya. mulai gabung nih, mungkin penasaran juga. Misalnya dari kecil selalu ke sekolah inklusif atau sekolah tersendiri, Kak Rahel? Nah, iya alhamdulillahnya karena kalau waktu itu kan pernah sempat mengenyam pendidikan khusus dulu waktu Oh, TK karena harus belajar baca dan tulis. hmm. Tapi waktu SD karena kita sudah melalui assessment dan guru TK-nya pada saat itu menyatakan bahwa karena kan kalau untuk anak-anak yang harus masuk ke sekolah inklusif itu kan dinyatakan dia mampu secara akademik ya. Jadi dia bisa mengikuti pelajaran atau enggak. Nah, waktu itu saya dapat assessment, akhirnya saya bisa lolos. Terus SD sampai SMA itu saya masuk ke sekolah umum gitu. Mantap. Oke, pertanyaan dari saya cukup. Saya kembalikan kepada pemilik Oke, acara. Saya di sini untuk Anda. oke. Silakan. Waduh, saya luar biasa sekali ya. Maksudnya pasti nih pengalaman Mr. Handy sebagai seorang pendidik dan coach tentu luar biasa. Yang ini saya malah penasaran nih, karena kan saya juga nyemplung di dunia pendidikan sekarang. Wow. Oke. Jadi banyak hal yang masih mengganjal di pikiran saya, yang saya sendiri kalau saya tanya ke beberapa orang itu jawabannya tuh abu-abu gitu. Jadi saya belum menemukan jawaban yang pasti gitu. Oke. Karena saya Nah, juga ya jadi saya uh, pertanyaan unek-unek karena dilempar ke saya. jadi gini Mister. Kita kan ngomongin masalah pendidikan dan saya juga belajar tentang paradigma atau ya sudut pandang pendidikan ya yang masih ada sampai saat ini. Oke. Sekarang kita ini dulu deh, kita bicara luasnya dulu deh, Oke. pendidikan ya. Mungkin kan orang kadang suka memaknai pendidikan itu oke hanya secara sempit ya. Ya, Misalnya oke cukup hanya di sekolah, tapi kan pendidikan itu sebenarnya bisa juga luas nih. Nah, kalau betul. dari kacamata Mister sebagai seorang pendidik nih, apa sih makna dari pendidikan itu deh? Kita ngebahas ke situ dulu gitu. Oke, saya langsung pakai bahasa yang berat-berat aja ya. Oke, oke. Ini harus bisa menguasai ini nih semuanya ya. Jadi jangan Langsung sampai aja akan ketinggalan. bahasa para saintis ya. Satu, bahwa manusia adalah spesies makhluk. Artinya Betul. manusia itu sebenarnya dengan hewan lain, dengan makhluk lain itu kita tidak jauh berbeda secara struktur anatomi ya, karena Yes. ada yang punya kaki, yang punya tangan, ada yang punya mulut juga sama, mata juga sama, Yeah. kemudian ada yang memiliki organ jantung, sistemnya pun sama kayak bernafas, makan, buang air dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya yang membuat kita menjadi makhluk yang dalam tanda kutip spesial adalah Yeah. bagaimana kita untuk berkembang dari generasi ke generasi. Dan kalau kita ambil contoh yang paling simple, bagaimana rumah burung selama ratusan tahun, ribuan tahun, ada teknologinya. Menggunakan rumput Yeah. disusun-susun. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Tapi beda sekali dengan manusia. Manusia ini bisa Yeah. berkembang dari contohnya misalnya bagaimana bentuk rumah 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu masih di gua-gua. 100 tahun yang lalu mungkin rumah biasa nggak ada pendingin, nggak ada pemanas. Sekarang hampir Yeah. semua orang, semua rumah sudah punya genteng yang bagus, kemudian ada pemanas, ada pendingin ruangan, ada listrik dan lain sebagainya. 100 tahun ke depan mungkin ada alat teleportasi dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan spesies lain adalah pendidikan.
Jadi apa pengertian pendidikan? Bagi saya adalah bagaimana cara satu generasi memperbaiki generasi berikutnya dengan membekali keahlian dan pengetahuan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dalam bentuk apapun, bisa bentuk sekolah, kursus, bahkan kadar ngobrol seperti ini semua adalah proses pendidikan yang membuat kita menjadi spesies yang spesial gitu. Rahel, pandangan saya di situ. Ternyata nih pendidikan tuh luas ya, nggak hanya dalam lingkup sekolah misalnya. Sebenarnya dalam keluarga juga, selama kita kan di dalam pendidikan pasti punya misi untuk bagaimana supaya generasi kita ini bisa lebih berhasil, bisa lebih maju gitu ya. Di dalam keluarga itu sistemnya seperti apa gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya penasaran ya, di dalam mitos-mitos ataupun hal-hal yang masih lama banget ya sebenarnya, ini zaman-zamannya dulu kita gitu ya, generasi-generasi dulu. Nah, banyak yang akhirnya mengkaitkan antara kata mendidik dengan kalau mendidik itu caranya harus saklek gitu ya, maksudnya kalau aku bilang A ya A gitu, atau misalnya oke nih kalau anak nggak mengerti apa yang kita katakan atau apa yang guru dan orang tua katakan, maka harus ada ini biar supaya anak paham. Sebetulnya kalau dari sisi pendidik itu sendiri atau dari sisi pendidikan, sistematika pendidik atau metode pendidikan yang tadi yang seperti itu yang tadi dibilangnya kaku, dingin gitu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih dampaknya atau dampaknya dulu deh secara umum, atau dampak positif kah atau negatif kah gitu ya? Oke. Jadi kan sesuai dengan judul malam ini kan, apakah mendidik sama dengan menjadi diktator atau mendiktator. Nah kemudian masalahnya teman-teman mungkin harus melihat pendidikan ini dari sudut pandang yang sangat luas, sehingga saya tidak bisa mengatakan kalau misalnya kalau pendidikan dijalankan dengan lembut saja pasti akan berhasil, atau nanti kemudian secara umum disiplin yang tinggi tidak dibutuhkan lagi. Saya juga tidak setuju. Jadi akan saya terangkan lagi dengan filosofinya dulu ya. Seorang dokter di Kanada, mohon maaf, profesor sekarang sih, profesor di Kanada. Sebenarnya kalau di Kanada sih profesor sama dokter sama aja, selama ngajar di kampus namanya profesor. Person ya mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu ya hidup di antara dua tipe, yaitu chaos dan order. Chaos itu mewakili kesemrawutan, kebebasan, keinginan jadi fleksibel, sedangkan yang namanya order adalah keteraturan, kedisiplinan, dan lain-lain. Jika sebuah dunia manusia masuk ke dalam konsep order saja atau kedisiplinan, maka akan sangat membosankan dan kreativitasnya mati. Dan itu memang manusia tidak baik untuk menjadi orang yang terlalu kaku, dingin, karena dia memiliki keinginan pribadi dan lain-lain. Nah selanjutnya juga manusia kalau jatuh dalam kondisi chaos saja, semrawut, maka yang terjadi adalah kehancuran umat manusia karena tidak ada aturan. Nah, oleh karena itu, maka seperti layaknya aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia, kita harus mencari titik tengah dari order dan chaos. Jadi dari keteraturan dan kefleksibelan. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa skill yang memang harus dikuasai dengan pengulangan-pengulangan yang membosankan. Misalnya mau belajar tenis, itu harus mukul bola dulu 1000 bola setiap hari. Kalau kita lembut terus dan dia, saya mau nyerah hari ini, nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita terlalu keras, maka dia akan berhenti bermain tenis. Nah, itu contoh bagaimana kita menemukan titik tengahnya. Gitu, Rahel. Oke, sekarang kita udah ketemu akar masalahnya ya. Dimana tadi sistem yang terlalu kaku juga yang terlalu ini banget ya sama yang namanya aturan juga akan membuat mungkin anak jadi menghindar dan lain sebagainya. Tapi kalau terlalu lemah, terlalu apa aja boleh gitu ya, itu juga sebenarnya tidak baik untuk anak. Mungkin kalau saya kan di dalam psikologi pendidikan ada yang namanya sistem demokratis. Mungkin ini nih, jadi kita nggak terlalu membebaskan, tapi juga nggak terlalu
kaku dengan peraturan itu sendiri. Nah, cuma masalahnya tuh ada beberapa hal lah yang ingin saya bahas. Yang pertama, banyak orang tua atau banyak pendidik yang kalau bisa anak tuh ya kalau misalnya belajar itu harus duduk diam gitu, atau misalnya tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh layaknya seperti anak pada umumnya gitu ya. Apakah sebenarnya paradigma atau sistematika seperti ini bisa untuk diterapkan kepada semua anak, mengingat setiap manusia itu kan pasti berbeda ya. Sebetulnya bagaimana kita menyikapi ini? Saya kembali kepada kepercayaan bahwa yang namanya chaos dan order itu harus diseimbangkan. Jadi misalnya aturan dan kefleksibelan tetap harus ditemukan titik tengah. Jika suatu sekolah menerapkan full pendidikan feminis, semua anak boleh jalan-jalan, semua anak boleh berbicara, terserah dia, ada aturannya. Itu dia tidak akan berhasil di masyarakat. Karena nantinya dia jabat, nantinya dia jadi pekerja, nantinya dia jadi atasan, nantinya dia dalam pergaulan nasional maupun internasional kan harus ikut acara resmi, acara di mana ada bicara dan dia harus mendengarkan dan dia harus berposisi dengan baik. Maka itu pun harus diajarkan. Maka ketika jam tertentu diumumkan bahwa ini adalah kegiatan belajar mengajar versi materi kuliah, maka harus tertib duduknya mendengarkan orang yang ada di depan. Jam berikutnya, oh ini acara bebas kreativitas, kalian diminta untuk diskusi, bebas duduk di mana saja, mau melingkar, mau lurus, mau di bawah dipersilakan, mau di luar kelas boleh, tapi pulanglah ke kelas lagi dengan solusi dan presentasi. Itu juga diperlukan. Jadi menurut saya kok moderation itu perlu ya, artinya bahwa janganlah sekolah itu disetting sekolah alam setiap hari di luar terus sehingga dalam belajar untuk manjat pohon terus, ya enggak juga. Atau kelas yang selalu serius diem terus mendengarkan dan atau guru juga enggak juga. Jadi kombinasi antara semua itu yang menjadikan kita sebagai manusia yang beradab itu artinya civilized ya. Civilized itu mampu diri ketika formal ya formal, ketika santai ya santai. Begitu, Rahel. Oke. Balik lagi tadi keseimbangan itu tadi ya, pinter-pinternya kita mengatur lah. Cuma yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang adalah mungkin kan ya Mister juga bekerja di dalam sebuah pendidikan yang mana pasti misalnya nih kayak saya kan dalam perkuliahan pasti disampaikan aturan-aturan apa saja sih, misalnya kalau misalnya lagi Zoom atau misalnya jam pelajaran kalian harus gimana, pengerjaan tugas harus gimana. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa selaku orang tua atau pendidik lainnya atau guru gitu ya, dalam menyampaikan rules-nya atau aturan-aturan mainnya ini loh yang ada di rumah, yang ada di sekolah tuh gini, supaya si anak ini nih juga tidak merasa tergurui gitu ya, atau misalnya tidak merasa terbebani dengan hal-hal atau dengan apa yang kita sampaikan gitu. Oke. Ini poin menarik dari Rachel. Karena apa? Karena kebanyakan kelas, kebanyakan sekolah, kebanyakan rules and regulation-nya tidak disepakati dulu. Jadi tiba-tiba masuk kelas, tiba-tiba guru punya asumsi, siswa punya asumsi, dosen punya asumsi, mahasiswa punya asumsi. Lah itu saling tebak-menebak. Sehingga maka sangat baik jika di awal pertemuan atau di awal sekolah selalu diingatkan kembali rules and regulation-nya. Contoh, sebenarnya keterlambatan tugas itu boleh nggak sih? Harusnya tidak boleh, tapi kalau boleh, maka setiap telat 1 jam minus 1 poin misalnya. Dan itu harus konsisten. Ketika sudah ada beberapa permasalahan selanjutnya, yaitu ketika ada orang telat tapi tidak di minus. Atau yang kedua, telat tidak diterima. Sering kali itu. Nah, telat tidak diterima. Loh kok aneh Pak? Katanya dulu diterima tapi minus. Sekarang tidak diterima. Nah, ketidakkonsistenan pada aturan dan rules of play-nya itu yang membuat kadang tidak adil bagi siswa maupun tidak adil bagi dosennya sendiri. Karena dia juga merasa, pendidiknya itu sendiri juga merasa dikhianati oleh
para peserta didiknya dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu maka konsistensi peraturan, konsistensi regulasi serta komunikasi dua arah itu yang perlu digalakkan di pendidikan kita selama ini, gitu, Rekel. Oke, ini ada dua keyword ya, konsisten dan juga komunikasi Mm-mm. secara dua arah. Jadi penting juga buat adanya diskusi ya untuk apa saja sih yang boleh dan yang tidak boleh dan lain Betul. sebagainya. Tapi ada satu hal ya, ada satu hal lagi yang mungkin kita juga uh, mewakili juga dari semuanya adalah bagaimana bila pemberian punishment. Jadi ini saya pernah punya kasus. Waktu itu saya pernah masuk ke satu lembaga di mana mungkin ada beberapa pelanggaran, lalu si pendidiknya ini menerapkan satu punishment tertentu. Tapi hasilnya adalah si anak ini malah justru jadinya berbohong gitu. Ketika misalnya pendidik atau figur otoritasnya itu lagi tidak ada, dia melakukan apa yang dilanggar atau apa yang disepakati tersebut. Padahal sudah jelas bahwa ini sanksinya tuh ada gitu. Bagaimana Mister menyikapi fenomena seperti Oke, ini? buat teman-teman pendidik maupun teman-teman yang sekarang menjadi peserta didik, perlu dipahami bahwa reward dan punishment di suatu lembaga pendidikan atau kultur pendidikan seharusnya memiliki hubungan dengan apa yang diajarkan. Nah, kebanyakan Oke, itu tidak berhubungan dengan apa yang diajarkan, oke, rewardnya oke. juga tidak berhubungan dengan apa yang Iya, iya, iya. diajarkan, sehingga kan aneh. Misal, Iya, iya. melanggar aturan disuruh hormat bendera menghadap Iya, matahari siang-siang panas, iya, apa iya. hubungannya dengan pelajaran geografi yang tadi dilanggar? Kan gitu. Iya, Kan bagusnya iya. kalau melanggar suatu aturan di kelas geografi, harusnya belajar peta, harusnya diminta untuk menggambar, menyalin peta 2 lembar misalnya, Iya. itu kan masuk gitu loh. Jadi ketika dia mendapat punishmentnya pun belajar gitu. Demikian juga dengan reward berupa uang cash itu ya menurut saya tidak mendidik. Harusnya Iya, rewardnya sesuatu yang membuat dia semakin belajar sehingga iya. kedepannya dia tidak curang. Reward dan punishment yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan itu akan membuat orang menjadi melakukan berbagai cara untuk, kalau punishment curang untuk menghindari, kalau reward nanti dia akan curang untuk mencapai reward itu karena Iya, tidak ada hubungannya iya. dengan pembelajaran. Maka kata kuncinya adalah seharusnya sinkron dan relatable gitu, Raquel. Oke. Ibaratnya berhubungan dengan kesalahannya ya. Jadi anak melakukan A, ya akibatnya harus setara sama apa yang dia Berhubungan lakukan. dengan Misalnya jangan beda lagi. dari juga gitu, Raquel, maksudnya. Oke, iya, iya. Mm-mm. Betul. Ya, ya memang kasusnya kebanyakan ketika kita memberi hukuman beda banget sama perbuatannya dia gitu ya. Dia melanggar aturan, misalnya suruh bersihin WC atau kamar mandi gitu. Sebenarnya apa hubungannya juga sih gitu. Saya juga Nah, sepakat dengan hukuman yang ada di video-video itu ya, yang iya, iya, gara-gara iya, iya. HP terus HP-nya dihancurin Iya, bareng-bareng. Menurut iya, saya kok itu malah mengajarkan hal yang lebih iya, tidak baik lagi, yaitu betul. mubazir. Harusnya kan hubungannya hal lain, hukumannya yang mendidik gitu. Iya. Oke. Nah, em, ada satu hal yang sering juga saya lihat adalah, ini mungkin niatnya untuk memotivasi ya, tapi kok sebenarnya malah jadi menjatuhkan gitu. Misalnya nih kayak kadang kalau misalnya di sekolah eh, pendidik ataupun siapapun lah orang tua pengen banget gitu ya anaknya itu bisa berubah gitu. Tapi caranya itu malah kayak misalnya entah menegur dia di depan orang lain atau misalnya menegur si anak itu di WhatsApp grup gitu ya, kamu tuh jangan kayak gitu dong gitu, tapi nggak secara personal. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa untuk membuat anak itu bisa menyadari, kan niat saya kan memotivasi biar kamu tuh bisa lebih baik. Nggak apa-apa dong kalau orang-orang misalnya tahu tentang apa yang kamu lakukan gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana tuh? Ini terjadi di berbagai perusahaan, Iya, iya, iya. universitas, di mana guru
senang sekali menegur di hadapan orang banyak. Iya. Sedangkan gurunya sendiri dan dosennya sendiri juga ditegur sama atasannya di depan orang banyak juga. Ini menunjukkan suatu sikap di mana orang itu sangat ingin memiliki superhero syndrome ya. Seakan-akan dia Iya. orang Oke. yang salah. Senior. Padahal itu akan Iya. Hollywood ya. Dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka perlu kita tegaskan sekarang ini, Anda jika memuji, pujilah di depan orang banyak. Jika Anda menegur, tegurlah di dalam ruang tertutup. Udah, kalau itu dilakukan, beres. Jadi orangnya juga tahu apa salahnya, tidak merasa dipermalukan, kemudian juga akan memperbaiki sikap. Sedangkan dipuji di depan umum, menimbulkan perasaan semakin semangat untuk meningkatkan prestasi. Jangan sebaliknya, ditegur di muka umum, dipuji di ruang tertutup. Aduh, jadi ini sekarang ini. Oke, gitu. Iya. Jadi salah juga kalau alasannya supaya kamu tuh berubah gitu ya, ditaruh di publik. Jadi seakan-akan tuh bangga gitu untuk melakukan hal itu. Padahal ya kita tahu lah ya siapa sih yang suka diumbar atau diekspos kesalahannya sekalipun cuma di depan orang-orang terdekatnya aja gitu. Nah, lalu mungkin nanti boleh kalau ada pertanyaan. Satu hal yang saya juga penasaran nih. Ketika misalnya seorang siswa atau mahasiswa atau peserta didik kita melakukan kesalahan, nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kita itu marah untuk merubah, ya kan? Jadi saya juga sering nih mendengar asumsi-asumsi ini. Jadi saya marah karena saya sayang, karena saya pengen kamu berubah. Sebenarnya marah seperti apa sih yang bisa diterima oleh peserta didik itu sendiri gitu? Oke. Jadi begini Rehno, kalau misalnya kita bicara soal emosi manusia, maka emosi manusia itu kan tidak hanya marah. Ada sedih, ada jijik, ada emosi berupa rasa senang, rasa takut. Kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di otak kita untuk melindungi diri kita dari bahaya. Contoh, rasa takut. Itu kan diciptakan untuk menghindarkan kita dari bahaya. Kalau lihat jurang ya takut, wajar, karena supaya kita menghindar. Kalau kita memiliki perasaan saat lepas dari bahaya, perasaannya namanya perasaan bahagia. Saat kita tercukupi namanya perasaan bahagia. Ketika kita disakiti orang ada namanya perasaan sedih, ya kan? Semua emosi manusia itu kalau diibaratkan seperti dashboard mobil yang menunjukkan apakah bensin kita nyala, masih penuh atau habis, kecepatannya berapa. Jadi semua emosi manusia itu memiliki fungsi. Dan marah itu juga salah satu emosi manusia yang memiliki fungsi dulunya untuk memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Misalnya kita lawan hewan yang lebih besar, kita diberikan kemarahan, ya otot dan tenaga kita menjadi lebih kuat. Tapi akurasi dan ketelitian kita berkurang jauh. Jadi kita lebih kuat, lebih cepat, tapi kita berkurang jauh ketelitiannya. Demikian juga digunakan untuk sesama manusia. Kita kadang marah digunakan untuk bluffing atau menggertak sehingga perkelahian sesungguhnya tidak terjadi. Orang marah yang lebih besar akan kelihatan lebih dominan. Pertengkarannya tidak jadi karena yang satu takut. Nah, itu kan menyelamatkan dari pertumpahan darah. Tapi di dunia modern semakin tidak terpakai emosi yang namanya marah itu. Tapi sayangnya kalau ada suatu proses pendidikan yang tidak ada marahnya sama sekali, akan disepelekan. Sehingga marah apa yang boleh diaplikasikan di sebuah kelas dan marah apa yang boleh. Marah yang boleh itu adalah marah yang dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Misalnya, kesalahan seorang siswa atau mahasiswa yang sangat tidak etis atau membahayakan manusia lain. Marah dong gurunya, marah dong kepala sekolahnya untuk menunjukkan bahwa jangan lakukan ini lagi. Nah, marah yang tidak boleh adalah marah yang pelampiasan. Pelampiasan itu ada alasannya, dari rumah bertengkar sama istrinya, gurunya berangkat, kemudian memutuskan untuk melampiaskan semuanya ke anak-anaknya itu.
Iya. Atau yang kedua, marah tanpa alasan karena memang dia, kalau dalam bahasa umumnya, darah tinggi. Jadi emang dia suka marah-marah. Jadi marah-marah yang tidak boleh itu adalah marah-marah yang tidak ada alasannya. Dan marah-marah yang boleh itu adalah marah yang menegaskan suatu etika yang tidak baik atau etika yang membahayakan manusia lain. Jadi kalau dikatakan apakah marah masih dibutuhkan di dunia pendidikan? Masih dong. Misalnya ada cowok SD masih kecil kok sudah buka-buka rok anaknya. Nah, itu kan ya marah boleh untuk menegaskan bahwa itu tidak boleh, nak, gitu kan. Gitu ya. Iya. Oke. Ini marah tergantung juga ya. Kalau marahnya tadi beralasan dan memang kita tingkat membahayakan lah ya si anak itu. Mungkin untuk penegasan gitu. Tapi balik lagi mungkin caranya juga, cara penyampaian kita juga itu diterima atau malah justru siswa malah tidak menerima marah. Ada ciri-cirinya, Rahel. Nah, kalau marah gimana tuh, Mister? yang digunakan untuk pendidikan adalah ketika selesai marah, selesai. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Tapi marah yang tidak mendidik, marah terus. Iya. Sampai di luar kantor ketemu lagi, sampai minggu marah terus. Setelah itu yang tidak baik. Oke. Jelas ya perbedaannya ya? Ya, jelas. Tapi memang iya sih, Mister, karena saya merasakan di rumah. Ketika misalnya saya dulu nih, mama saya marah. Nah, saya kadang bertanya-tanya, kok kalau mama saya marah, saya bisa menerima ya? Sedangkan kalau orang lain yang marah, saya tidak menerima perkataan dia gitu. Walaupun maksudnya baik, ternyata saya bisa ambil kesimpulan sekarang. Ternyata di balik kemarahan mama saya itu, beliau selalu menyampaikan pesannya lagi. Ini loh, maksudnya tuh ini gitu ya. Sehingga mau mama saya semarah apapun, saya terima dan nggak ada luka yang membekas ya, dalam arti gitu. Jadi itu dia ya, penting banget buat kita kasih kesimpulan apa sih sebenarnya yang kita marahin tuh sebenarnya apa. Nah, itu apanya itu yang sebenarnya perlu untuk ditekankan gitu. Dan juga ada layer kedua tadi, Rachel. Rachel ketika dimarahin mama tidak tersinggung karena percaya betul mamahnya Rachel punya keinginan yang tulus dan untuk mendidik. Nah, sayangnya di kelas itu kan kadang kepercayaan antara guru dan murid belum total. Dosen. Jadi ketika dosennya marah atau gurunya marah, kita curiga, ini marah untuk kebaikan saya atau dia melampiaskan kesalahan hatinya. Nah, itu bedanya tadi. Jadi persepsi ketulusan antara keduanya itu juga menjadi penentu apakah nanti yang dimarahi mendapatkan hasil maksimal atau tidak, gitu. Oke. Aduh, dalam juga ini. Berat ya sebenarnya ini kalau pembahasan begini sebenarnya panjang sebenarnya. Nah, tadi kan yang Mister bilang kalau kita akan bisa berpikir seperti itu kalau kita dengan pendidik atau anak dengan pendidik itu ada trust, ada kepercayaan yang dibangun. Perkaranya adalah kadang kan orang tua sendiri juga belum bisa membina hubungan itu tuh. Jadi misalnya padahal orang tua yang ngomong baik-baik nih sama anaknya gitu kan, nggak pakai nada tinggi gitu, tapi anaknya malah bete, malah jadi menghindar gitu ya. Terus gimana sih kita sebagai pendidik itu bisa membina hubungan yang kepercayaan tadi gitu, bahwa ya bisa membina raport loh kalau dalam bimbingan konseling ya, keakraban atau membangun keterbukaan tadi gitu. Oke, jadi ini yang agak sulit ini. Masuk kepada tingkat retorika dan ideologi yang cukup tinggi nih. Seorang pendidik kalau mau turun jadi pendidik atau masuk ke kelas seharusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang banyak belum jadi. Ini. Makanya ketika mengajarkan muridnya untuk saling menyayangi, dia saja masih kekurangan kasih sayang. Entah dari orang tuanya dulu, entah dengan hubungannya dengan pasangannya, ya kan? Kan jadinya nggak masuk itu. Misalnya ketika berbicara tentang kewirausahaan, ketika berbicara dengan pengelolaan usaha atau
uang dengan baik, jadilah orang yang bersedekah, dianya sendiri masih kekurangan hidupnya, jarang bersedekah, kan juga nggak sinkron kan dengan apa yang diajarkan. Makanya kan idealnya seorang pengajar itu adalah orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya Iya. atau urusan Iya. dirinya. Dia punya kelemahan, oke, tapi dia bisa mengatasi itu. Misalnya pemasukannya kurang, tapi dia bisa mengelola pengeluaran dengan baik sehingga tidak minus atau punya penghasilan tambahan. Dia mengajarkan muridnya untuk saling menyayangi. Mungkin dia sendiri adalah korban broken home atau korban perceraian. Ketika Iya. guru itu adalah korban broken home, dia mungkin sudah berdamai dengan orang tuanya yang broken home. Atau dia sendiri adalah orang yang sudah bercerai, dia sudah bisa berteman dengan mantannya sendiri. Nah, itu baru bisa ngajar di kelas. Tapi kalau dia sendiri korban broken home masih dendam sama ayahnya atau ibunya, dia sendiri sudah melalui perceraian tapi masih Iya. Iya. gontok-gontok mantannya, ya di kelas tidak akan bisa memberikan contoh Iya. atau Betul. atmosfer yang benar. Nah, oleh karena itu maka saya juga nggak sepakat itu ada sekolah-sekolah yang masih punya guru honorer yang gajinya di bawah UMR Iya. jauh. Ya gimana Iya. mau ngajar bener, gimana mau Iya. mencerdaskan bangsa, orang dia sendiri masih punya masalah yang sangat basic, kan gitu maksudnya. Sehingga kewajiban pemerintah untuk menghilangkan apa namanya guru honorer, bukan menghilangkan hak mereka, malah menjadikan mereka sejahtera seperti guru-guru yang lain. Itu salah satu contoh kecil sih sebenarnya, Rahel. Ya, dimulai dari diri kita dulu ya. Ini PR juga buat saya karena saya juga di BK. Jadi ya kita membantu orang tapi kitanya dulu yang harus dibereskan. Iya, betul. Ya itu yang paling berat, tugas yang paling beratnya Iya. di situ. Iya. Ya, betul sekali. Ini perkataan dosen saya juga sering berbicara seperti ini. Nah, Mm-mm. berbicara masalah kita tadi ya memberikan pengarahan atau marah tadi gitu ya. Mm. Ini kan sebenarnya sifatnya yang marah tapi yang marah yang memperbaiki. Tapi bagaimana bila marah ini diekspresikan dengan cara-cara yang menurut kita sebenarnya oke kok. Misalnya nih mencubit atau misal memukul atau misal sambil berteriak dan lain-lain sebagainya. Malah saya dengar menurut beberapa orang yang melakukan itu, karena saya juga pernah ngobrol juga kan, itu biar anaknya kuat, biar anak saya nanti ke depannya jauh lebih survive menghadapi dunia yang lebih keras. Jadi saya harus bersikap seperti itu. Nah, bagaimana nih menurut Mister? Segala sesuatu yang dilakukan secara insidental, tidak disertai dengan backup teori atau backup jurnal yang baik. Kalau dalam dunia konseling dan psikologi kan ketat itu. Ketika kita menyatakan bahwa pendidikan yang keras akan menghasilkan orang yang lebih disiplin. Tunggu dulu. Mana backup Anda? Berapa jurnal yang mengatakan demikian? Jadi ketika orang ngomong masalah mitos, masalah rumor, ya jangan langsung dipercaya, kan begitu. Artinya bahwa untuk membentuk seorang pribadi yang kuat dalam dunia psikologi perkembangan itu tidak hanya masalah dibentak-bentak doang, bukan cubit doang. Salah satu penelitian misalnya yang sering dikutip oleh Angela Duckworth misalnya tentang grit. Cara menguatkan seorang anak itu tidak harus langsung fisiknya, mentalnya kita bentak-bentak, enggak. Dia pilihan. Kalau kamu makan sekarang, dia hanya dapat 1 permen. Kalau kamu tunggu 15 menit lagi, kamu dapat 2 permen. Dan kita melatih dia supaya mau menunggu 15 menit dan jangan milih yang satu. Karena apa? Itu di dunia psikologi menunjukkan prediktor utama untuk menjadi orang sukses di masa depan. Jadi harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Nggak cuma sekadar bentak-bentak, nggak cuma kelak militer,
Wong Anda bukan orang militer kok sok-sok militer. Gitu. Di militer sendiri juga nggak sembarangan. Ada itu kegiatan memukul ada, tapi yang dipukul bukan Uluwati. Tiba-tiba di suatu acara mapala atau acara ospek orang mukul sembarangan, ya mati. Iya. Jadi tolonglah orang itu berbuat sesuatu harus berbasis pengetahuan, saintifik, baik konselor, baik psikolog, baik guru, pekerjaan apapun banyak baca hasil-hasil penelitian yang terbaru dan mensintesiskan apa yang baik bagi kita. Kira-kira gitu. Aduh, tarik nafas dulu ya. Berat ini pembahasan ini. Oke, Mister. Nah, tapi kalau misalnya kan di balik tadi kita yang namanya pendidikan yang paling kita sering lakukan adalah komunikasi ya, bagaimana cara kita berbicara kepada peserta didik kita, bagaimana cara orang tua bicara gitu. Nah, sebetulnya kata-kata ya atau cara kita ngomong deh sebenarnya. Ada nggak sih yang kayaknya ini bakalan merusak deh atau membuat anak tuh jadi terblokir dengan kita gitu. Iya. Dalam permainan bahasa, kalau pakai istilahnya Wittgenstein ya, orang itu bisa memancarkan ideologi hidupnya tentang apa yang dia percaya dan tidak percaya itu ya melalui bahasa. Misalnya begini, kalau memang kita adalah orang tua yang positif, ketika ada anak mendendam pada orang lain, kita bisa menunjukkan bahwa kita jangan membalas. Karena kalau kita membalas, apa bedanya dengan dia? Dan kita jangan mendendam sama dia, karena itu akan menimbulkan dendam yang tidak berujung. Tapi kan bahasa itu kemudian bisa mencerminkan kalau kita itu menyetujui pembulian dan balas dendam. Contoh, udah jangan nangis, nanti papa yang ngeplakin, papa yang balesin. No, malah memperpanjang urusan. Satu itu. Kedua, nggak apa-apa kamu sekarang masih kecil, besok kalau udah gede gantian kamu yang balik. Loh gimana? Nah itulah artinya bahasa perpecahan, kebencian, itu ya bisa muncul dari bahasa orang tua dan juga bahasa guru. Contoh, negara kita berbasis ideologi Pancasila, ada kerukunan beragama. Tapi kemudian kalau di rumah diajarkan bahwa semua orang di dunia ini yang beruntung hanya agama kita, yang lain semua masuk neraka, semua. Nah itu namanya mendua. Mendua itu artinya di satu sisi kita merasa bahwa semua orang itu sama kedudukannya di hadapan negara, tapi kepada anak kita ngajari bahwa kita ini spesial loh, mereka enggak. Lah di agama mereka juga diajarkan mereka spesial, kita enggak. Ya akhirnya ketika bersatu dalam sebuah rangkaian sosial atau bernegara, ada crash di situ. Ini contoh-contoh lah, menurut saya bahasa itu merefleksikan keyakinan dan ideologi pengajar dan juga orang tua terhadap anaknya. Kira-kira begitu. Oke ya, jadi berhati-hatilah dalam berbicara, karena apa yang kita keluarkan bisa jadi berdampak yang kurang baik juga untuk persepsi anak atau cara anak bagaimana melihat sesuatunya itu. Nah, saya ada satu teman, rekan saya bilang gini. Jadi dari dulu tuh aku ngerasa orang tua aku gitu ya. Saya tahu kalau orang tua saya ini ceritanya dia lagi cerita juga sama saya. Orang tua saya itu berbicara seperti ini demi kebaikan. Orang tua saya itu menegakkan kedisiplinan demi kebaikan. Tapi saya ngerasa nggak ada yang peduli dengan saya. Saya mau berpendapat juga tidak bisa. Kemudian saya mau melakukan sesuatu berdasarkan gagasan saya tidak bisa. Sedangkan usianya juga sudah 20 tahunan ya, sudah dewasa dalam arti. Jadi kepribadian yang sudah terbentuk dari keluarganya ini sudah sangat-sangat melekat. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kita sebagai seorang guru atau orang tua mempunyai satu bukan kekeliruan ya, hal yang mungkin kurang tepat juga, yang akhirnya membentuk kepribadian anak bisa menjadi anak yang pemarah dan lain sebagainya. Bisa nggak dirubah kalau anak ini yang tadi udah dewasa nih, udah bukan anak-anak lagi gitu? Oke, gini ya. Semua orang tua merasa dirinya bermutu. Betul.
Padahal enggak. Orang tua itu kan manusia. Oke. Manusia ada yang pendidikannya baik, ada yang banyak baca, Iya. ada yang tidak baca, ada yang sok Iya. tahu, ada yang benar-benar tahu. Dan semua itu variasinya menjadi orang tua semua. Sayangnya setiap dari mereka selalu merasa bahwa mereka adalah orang tua yang terbaik. Termasuk saya, Iya. termasuk Anda. Nah, masalahnya adalah produksi generasi itu ya dari orang tua bermutu menghasilkan anak yang bermutu. Iya. Kenapa? Nah, itu adalah gabungan dari dua hal. Yang satu adalah nurture, yang satu adalah nature, ya kan? Iya. Nature itu DNA. DNA Iya. orangnya baik, ya anaknya baik. Tapi kan plus Iya. 50% nurture. Bagaimana Iya. cara mendidiknya. Iya. Nah, Betul. kemudian karena keyakinan yang luar biasa dari setiap orang tua bahwa mereka adalah orang tua terbaik, ya Betul. akhirnya tidak ada anak untuk mendapatkan ideologi baru. Iya. Sehingga ya kalau bersyukur ya dia dibesarkan oleh orang tua yang bermutu, ya jadinya bermutu. Kalau Iya. enggak, ya enggak, kan gitu. Ini kenyataan aja deh. Dan tidak ada seorang orang tua pun yang mau mengakui bahwa dia nggak mutu. Aneh. Padahal seharusnya misalnya ada lomba orang tua sedunia gitu, terus di ranking, rankingnya ada. Jadi ketika kita Iya. mengatakan kita adalah ibu yang terbaik, enggak, bohong. Terbaik untuk Anda sendiri. Rankingnya juga belum tentu. Masaknya nomor sekian, cara mendidiknya nomor sekian, pekerjaannya Iya. nomor sekian, finansial pendidikannya nomor sekian. Jadi kita ini terjebak dalam situasi di mana orang tua jarang mengevaluasi dirinya Iya. dalam bentuk yang objektif dan reflektif. Iya. Kalau dalam bahasa Iya. konseling itu biasanya rekursif gitu kan. Yes, Ketemu yes, dengan yes. jadi ketemu diperbaiki, yang kemarin apa ketemu diperbaiki. Orang tua tidak seperti Iya. itu. Orang tua datang dengan satu set kepercayaan dan dipercaya seumur hidup. Berat. Iya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya kalau kita sebagai orang tua atau pendidik gimana cara pendekatannya? Ya kita harus menyadari bahwa di atas langit ada langit, di atas pengetahuan kita ada pengetahuan yang lain. Iya. Selalu belajar sambil berjalan, sambil memperbaiki apa yang kita lakukan. Kalau merasa bahwa dirinya sudah memiliki satu set kepercayaan yang baik dan ini pasti benar, ya remuk dan tidak akan berhasil jika menghasilkan generasi. Iya, betul. Anaknya harus belajar, kitanya juga harus belajar. Iya. Kita nggak bisa di satu titik, gitu Rahel. Oke. Ini PR besar sekaligus evaluasi bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu benar ya. Walaupun ini saya tuh sayang, mengatasnamakan sayang, tapi belum tentu anak bisa menerima apa yang telah dilakukan Oh oleh ya, satu orang tua. lagi. Orang tua itu sering memperlakukan anak sebagai satu aset. Jadi anak diperlakukan Iya. atau mobil atau rumah yang menambah kebanggaan dia. Nah, ini yang berat. Betul. Karena anak Betul. tidak diperlakukan sebagai manusia, tapi aset. Iya. Yang kedua, anak diberlakukan seperti sebuah sequel film. Misalnya orang tua tidak berhasil meraih sesuatu di masa lalu, dia lanjutkan PR. Perpanjangan tangan. Ya, jadi anaknya mau jadi pelukis terserah, nggak mau tahu. Saya mau dulu dokter, itu nggak bisa, sekarang harus jadi dokter. Nah, ini juga terjadi pada saya, tapi kebetulan saya kok cocok ya. Bapak saya itu dari dulu pengen belajar bahasa Inggris, drop out semester 3. Pokoknya dia bilang mau nggak mau kamu harus jadi guru bahasa Inggris. Untung ya cocok ya. Kalau enggak, apa enggak tuh? Itu contohnya. Jadi ya, bapak kamu kan begitu. Gimana coba? Baik kan? Ya kebetulan. Kebetulan. Iya. Lakukan. Adik saya tumbang. Saya nggak tumbang kan itu. Nggak cocok lah itu. Contoh. Iya. Ini tapi bener nih, menurut apa yang Mister katakan gitu. Karena ada salah satu konselor yang saya temui bahwa jangan perlakukan anak sebagai aset, itu kata beliau. Jadi mau anak itu bermasalah atau tidak, ya anak itu kan gift ya, pemberian dari Tuhan. Nah, mirisnya itu kalau kita memperlakukan anak sebagai aset, akhirnya anak yang dianggap kurang menguntungkan terabaikan juga. Jadi itu ya betul sekali sih Mister ya, relate juga dengan apa yang saya pernah ikuti gitu. Malah perlu ada penerjemahan tambahan ya.
Nah, gimana? Jangan jangan anggap bahwa anak itu anugerah atau hadiah dari Ya, Tuhan doang. Jangan. ya. Anak adalah hadiah Oke, dari Tuhan, Anda yang memesan. oke, oke. Ya Iya, itu, iya. Anda bilang pada Tuhan, saya ingin anak, Anda melakukan usaha dan punya anak. Setelah Iya, jadinya tidak sesuai dengan keinginan, iya, kok pengen iya, diretur? Nggak iya, bisa. iya. Anda yang meminta. Oke, jadi tolong Jelas ya. diperhatikan betul bahwa anak ini adalah keputusan terbesar dalam hidup orang tua. Iya, Ketika iya, memberikan betul. anak, harusnya semua yang terjadi pada kehidupan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Lah kalau Iya, guru iya, salahkan orang lain, gurunya atau anaknya. Kalau anaknya kurang benar kelakuannya, kok yang disalahkan orang lain, gurunya, anaknya. Lah dia iya, itu tanggung jawabnya di mana gitu loh. Dia iya, sendiri yang memutuskan untuk punya anak, karena anak akan berpikir gini, loh, yang minta saya hadir ke dunia itu kan Anda. Kok Anda menimpakan semuanya ke saya gitu. Nah, itu yang harus kemudian dievaluasi ulang. Jadi anak kok tidak berbakti sama orang tua. Hei, saya tidak bisa dihadirkan di sini. Anda yang menghadirkan saya di sini. Itu sudut iya, pandangnya harus betul. dipahami betul, sehingga well, kids they do not wish to be here in the world. Kita sebagai orang tua yang menginginkan mereka ada di sini, kok setelah ada malah disia-sia. Iya, Itu kan itu kan betul. di situ posisinya kita. Iya, Oke. udah camukan yang keberapa kali nih. Ini yang satu hal lagi yang saya sering dengar, kadang orang tua juga suka ungkit ya. Misalnya, aduh kamu mama kan udah kerja capek-capek, kenapa kamu nggak mau sekolah yang benar gitu. Mungkin ini juga PR yang perlu kita benahi bersama gitu, Mister. Orang tua yang ngungkit-ngungkit ini menurut saya yang tadi ya, yang belum selesai dengan dirinya. Lah Anda itu kerja untuk anak itu mau atau Iya, enggak? Kalau iya, enggak, iya, 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 kan iya. ada pilihan child free. Boleh kok Iya, child free. Kalau emang Anda tidak becus jadi orang tua. iya, Maksudnya, oh ini saya keras loh terhadap beberapa pasangan yang menurut saya belum siap punya anak tapi nekat. Kalau memang belum siap ya jangan. Dan iya, seumur iya, iya. hidupnya Anda memang tidak pernah siap ya nggak usah. Some people are not meant to reproduce. Udah gitu titik. Orang Betul, betul. maksudnya gimana ya? Maksudnya cara menyampaikannya. Memang kalau Iya, nggak siap ya nggak usah. Kalau misalnya Anda punya anak itu ya memang sudah benar-benar siap. Saya dulu iya, punya anak kalau sudah punya pekerjaan tetap, punya mobil dan punya rumah. Dan ini iya, strict. Makanya iya, saya baru punya anak di tahun keempat. Orang-orang mengatakan kenapa nggak langsung aja, nggak bisa. Masa anak suruh tinggal di kos-kosan? Kita sih mungkin bisa, tapi anaknya kan belum tentu kan gitu. iya, Punya prinsip iya, iya. terhadap kesiapan. Nggak harus sama untuk semua orang, tapi kita harus punya kayak semacam persiapan yang serius gitu untuk punya anak. Jangan hanya main-main. Rezeki dari Allah, iya dari Allah. Tapi kan Iya. lewatnya ada. Gitu. Oke, oke. Iya, betul sekali ya. Ini PR lagi nih, ini PR lagi nih. Nah, Mister, ada saya juga penasaran nih. Kita kalau misalnya ngomongin masalah metode atau cara pendidikan atau hal-hal apa saja lah ya, kebanyakan kan fokus utama kita adalah agar anak ini berprestasi dalam akademik dan lain-lain sebagainya. Itu yang menjadi em, pengejaran kita lah ibaratnya, masukin anak ke sekolah yang mahal dan lain-lain sebagainya. Cuma sebenarnya ada nggak sih lebih dari itu deh? Harusnya pendidikan yang ideal atau pendidikan yang sesuai, apa aja sih aspek-aspek atau hal-hal yang selain akademik, anak itu perlu loh untuk kelangsungan hidupnya dia nanti di masyarakat. Um, Mungkin saya harus membatasi ini sebagai pertanyaan terakhir ya, karena udah Oke, mendekati jam betul. dan juga saya ada acara lagi gitu. Maaf ya Rahel. Oke, Mister. Iya, Ya, saya juga kebetulan, iya betul. oke. Ini baru saya mau bicara ini. Jadi gini, Betul, betul. terakhir ya. Orang-orang tua mengejar anaknya untuk excellent secara akademik, dan kalau gagal secara akademik, orang-orang merasa sedih gitu. Mungkin Iya, sekarang sudah betul. tidak hanya akademik, tapi mungkin olahraga, prestasi, atau yang membanggakan ya di bidang musik. Udah mulai berkembang lah, tidak hanya akademik, tapi prestasi lain yang bisa diharapkan, misalnya menang lomba, bisa Iya, membangun
di usia muda dan lain-lain. Tapi apakah itu ukuran untuk keberhasilan orang tua dalam mendidik anak? Kalau saya kok enggak ya. Kalau saya pikirannya cuma satu. Anak saya boleh jadi juara kelas atau enggak sama sekali enggak apa-apa. Iya. Boleh berprestasi di bidang tertentu atau enggak apa-apa. Tapi jika anak ini menjadi beban bagi orang lain, Iya. menjadi warga negara yang tidak bermanfaat, Iya. menjadi orang lain resah ketika dia ada di sekitarnya, saya kok enggak bangga. Jadi indikator saya adalah memiliki anak yang berkarakter baik dengan ciri-ciri saya sebagai orang tua selalu bahagia bersama dia. Ketika saya minta dia untuk berkumpul dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang juga bahagia dengan keberadaannya dia. Ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, teman-temannya juga bahagia ketika berkumpul dengan dia. Nah, oleh karena itu, dengan ukuran yang demikian, memiliki anak yang berterima di lingkungan sosial, di berbagai lapisan, itu adalah keberhasilan. Dan suatu saat, insya Allah Rachel bisa ketemu anak saya namanya Orlando Gazel Pratama. Dan kamu akan membuktikan bagaimana kehangatan dia terhadap orang-orang di sekitar. Jadi nggak ada itu kejadian di mana kami mengajak anak kami, kemudian anak kami membuat orang lain resah atau heboh atau benci terhadap kami. Yang ada adalah anak saya ini membuat orang tuanya menjadi lebih disukai orang lain daripada orang tuanya sendiri. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mister, mungkin nanti ya, ini ada audiens yang bertanya, tapi mungkin nanti aja, nanti kita next time kalau misalnya ada waktu, boleh kita lanjutkan. Mohon maaf ya, kita ada keterbatasan waktu, jadi mungkin bisa diakhiri saja. Mister, terima kasih. Iya, makasih, nggak kerasa ya, udah 1 jam lagi. Bye-bye. Ya. Rachel, bye-bye. Selalu, sukses selalu. Salam buat sukses di live. Iya, Mister. Iya, luar biasa. See you. Baik, Mister. Terima kasih. Terima kasih.